Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan tadi? Apakah siap untuk melakukan kegiatan pada hari ini? Nah, jadi sebelum kita memulai kegiatan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada di sini yang bisa memimpin doa? Silakan. Oke. Nah, semoga dengan dibacakannya doa tadi, maka kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, di sini adik-adik sudah kenal. Ya, walaupun adik-adik sudah kenal, tapi kakak belum kenal ya. Ini berasal dari kelas yang berbeda-beda. Nanti kita kenalan dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi nanti perkenalannya itu menyebutkan nama dan makanan kesukaan. Oke, cara perkenalannya yaitu nanti contohnya kakak. Nah, jalan. Jadi nanti adik-adik sebutkan, misalnya kakak makanan kesukaannya, misal mie goreng gitu kan. Nanti selanjutnya jadi bacain dulu yang punya kakak gitu. Kayak misal mie goreng, terus roti, bakso. Nanti selanjutnya Alia bacain dulu dari kakak. Jadi yang paling terakhir bacain dari pertama. Bacain dari yang punya kakak gitu. Paham kan? Nah, oke. Jadi mulai dari siapa? Goreng, putih bakso, Alia dendeng. Kak Nisa bakso, Kak Nisa mie goreng, putih bakso, Alia dendeng. Khas mie pedas. Kak Nisa mie goreng, putih bakso, Alia dendeng. Karas mie goreng, garam mie ayam. Kak Nisa mie goreng, putih bakso, Alia dendeng, karas mie pedas, garam mie ayam, air nasi gelas. Oke. Jadi dari perkenalan tadi aku bisa melatih konsentrasi dan fokus dari adik-adik semua. Nah, dari perkenalan tadi kakak juga sudah sedikit menghafal nama dari adik-adik. Tadi Putih, Alia, Faras, Tiara, sama Aira. Oke. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu kenapa kakak kumpulkan di sini? Ada yang tahu? Jadi di sini kita akan melaksanakan namanya kegiatan konseling kelompok. Nah, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Oke, jadi sedikit kakak jelaskan mengenai konseling kelompok ini. Jadi konseling kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang mana nantinya adik-adik bisa menyampaikan masalah adik-adik di sini dan kita menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, jadi tujuan dari konseling kelompok ini tidak hanya untuk menuntaskan masalah dari adik-adik semua, tetapi nanti kita juga bisa untuk melatih bagaimana cara adik-adik berbicara di depan orang banyak, melatih kepercayaan diri dari adik-adik, bagaimana cara adik-adik menyampaikan pendapatnya di depan khalayak ramai. Oke ya. Nah, jadi nanti pada saat kegiatan kita dimulai, adik-adik jangan ragu untuk menyampaikan apa yang adik-adik rasakan. Tadinya kan kita akan menyampaikan masalah dari adik-adik kan. Nah, jadi adik-adik jangan ragu untuk menyampaikan apa masalahnya, karena di sini kakak berharap kepada adik-adik semua untuk menjaga apa yang telah disampaikan oleh teman kita tadi. Misalnya ada unsur-unsur aib dari teman kita yang akan menyampaikan masalahnya. Jadi kakak berharap kepada adik-adik semua cukup sampai di sini saja. Hanya kita dan Allah yang tahu apa yang kita bicarakan pada saat sekarang ini. Jangan sampai juga adik-adik nanti misalnya pulang
pulang sekolah sama temannya, nanti adik-adik sampaikan, ceritakan kepada teman-teman yang lain. Jangan sampai begitu ya, cukup sampai di sini saja. Oke ya, setuju? Nah, jadi pada saat kegiatan kita nanti, kakak berharap adik-adik secara sukarela menyampaikan apa yang dirasakan, bagaimana pendapatnya, misalnya ada permasalahan tentang teman kita, misalnya Aira. Jadi nanti adik-adik jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan pendapatnya, sampaikan apa yang adik-adik rasakan gitu. Nah, ketika menyampaikan pendapat nanti, tentunya lah dengan bahasa yang sopan dan santun gitu. Nah, ketika adik-adik menyampaikan pendapat nantinya, caranya itu dengan mengacungkan tangan terlebih dahulu. Nanti setelah kakak iakan, baru adik-adik menyampaikan pendapatnya. Oke? Nah, jadi cara dalam melakukan kegiatan konseling keluarga ini yaitu dengan cara yang seperti kita lakukan ini, dengan cara mengikat. Nah, jadi nanti adik-adik sampaikan masalah yang apa masalah yang mengganggu dari adik-adik semua. Masalah misalnya, contoh masalahnya misalnya tidak bisa membagi waktu dalam belajar dan dalam organisasi. Nah, itu contohnya. Jadi adik sampaikan masalah yang mengganggu dalam kegiatan atau dalam kehidupan adik-adik. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, apakah siap untuk memasuki tahap berikutnya? Oke, jadi di sini kakak meminta kepada adik-adik semua untuk menyampaikan permasalahannya satu persatu secara sukarela. Jadi siapa yang mau menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Oke, silakan adik-adik sampaikan masalah yang mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang mau menyampaikan masalahnya terlebih dahulu? Oke, kurang percaya diri. Siapa lagi? Ya, silakan Alia. Sulit membagi waktu antara main HP dengan belajar. Sulit membagi waktu antara main HP dengan belajar. Oke, silakan. Harap juga terlalu insecure. Sulit berbicara dengan orang yang banyak. Sulit berbicara di depan orang banyak. Oke, terakhir. Oke, karena introvert kurang bisa beradaptasi. Jadi dapat tertangkap. Jadi masalah dari itu tadi sulitnya berbicara di depan orang banyak, di depan umum gitu kan. Nah, masalah dari Alia sulit membagi waktu antara bermain HP dengan belajar. Nah, masalah dari Faras yaitu insecure. Nah, masalah Tiara tadi yaitu sama ya dengan masalah Kiki, yaitu sulit untuk berbicara di depan orang banyak dan khalayak ramai. Dan yang terakhir yaitu masalah dari Aira, yang mana Aira ini sulit beradaptasi dengan lingkungannya, kan? Nah, jadi di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, menurut adik-adik masalah siapa yang penting dan yang akan kita bahas pada hari ini? Sebetulnya masalah dari adik-adik semua penting untuk kita bahaskan. Jadi karena terkendala waktu, jadi pada pertemuan kegiatan kita pada hari ini masalah yang kita bahas itu cukup satu saja begitu kan. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya insya Allah masalah dari adik-adik yang lainnya akan kita bahas. Oke, dan sekarang menurut adik-adik semua masalah siapa yang kita bahas pada hari ini? Silakan disampaikan pendapatnya, misalnya
Oh, saya berpendapat bahwa masalah saya lebih penting untuk dibahas karena ini sangat mengganggu kehidupan saya, Kak. Gitu. Boleh juga. Atau boleh juga adik-adik sampaikan misalnya masalah Faras, Kak, karena dia itu insecure terhadap dirinya gitu. Jadi menurut adik-adik masalah siapa yang akan kita bahas? Silakan sampaikan pendapatnya. Tadi kan sudah disampaikan apa permasalahannya. Jadi menurut adik-adik, masalah siapa yang penting untuk kita bahas pada pertemuan kali ini? Silakan disampaikan. Silakan Kiki. Oke, Kiki juga merasakan apa yang dirasakan oleh Aira itu. Nah, bagaimana dengan masalah yang disampaikan tadi? Apakah tidak penting untuk kita bahas atau bagaimana? Tidak terlalu urgent. Oke, tidak terlalu berat. Dan bisa mengatasinya sendiri. Oke. Siapa lagi? Oke, silakan Aira. Saya yang masalah yang harus diselesaikan terlebih dulu yaitu masalah saya. Masalah sendiri. Oke. Karena ketika saya sudah beradaptasi, saya merasakan kemampuan saya hanya di sini-sini saja, tidak berkembang sama sekali. Jadi menghambat aktivitas dalam kehidupan saya. Oke, terima kasih. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Alea. Menurut saya nanti adalah masalah Aira karena dengan sulit beradaptasi akan menghambat kehidupan sehari-harinya Aira. Jadi masalah yang penting untuk dibahas hari ini adalah masalah Aira. Oke, masalah Aira. Lalu bagaimana dengan masalah yang Alea sampaikan tadi? Apakah tidak penting untuk kita bahas? Mungkin saya bisa mengertinya sendiri Kak dengan cara menilai itu dengan baik. Oke. Nah, siapa lagi? Oke, silakan Tiara. Masalah yang harus dibahas hari ini adalah masalah Faras karena dengan Faras insecure itu tidak akan membuatnya percaya diri dan takut untuk mencoba hal yang baru. Jadi masalah yang harus dibahas hari ini adalah Masalah Faras. Lalu bagaimana dengan masalah yang Tiara sampaikan tadi? tidak begitu penting dan saya bisa mengatasinya sendiri. Bisa mengatasinya sendiri. Oke. Nah, yang terakhir, Faras, bagaimana? Masalah yang paling penting untuk dibahas hari ini adalah masalah saya karena insecure terhadap diri sendiri itu membuat saya terganggu akan mencoba hal yang baru. Terganggu untuk mencoba hal-hal baru. Oke. Nah, jadi kan tadi adik-adik sudah memilih nih. Ada 3 orang yang memilih Aira, termasuk dirinya sendiri, dan 2 orang memilih masalah Faras. Jadi jadi tadi kan udah ada nih yang di 3, ada yang 2 gitu suaranya. Jadi otomatis kalau dari pilihan dari kawan-kawan kita memilih masalah Aira. Jadi bagaimana menurut Faras dan Tiara untuk masalah sekarang ini, masalah Aira yang kita bahas dahulu. Nanti masalah Faras insya Allah selanjutnya pada pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas masalah Faras. Apakah Faras setuju dan ikhlas kita membahas masalah Aira pada saat sekarang ini? Oke, terima kasih. Nah, jadi silahkan Aira sampaikan bagaimana masalah yang menghambat kegiatan Aira sehari-hari pada saat sekarang ini. Jadi ketika saya berada di dalam kelas, saya kesulitan untuk berpendapat ataupun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Setelah itu, ketika ada kegiatan minat dan bakat, pencarian minat dan bakat, ketika saya merasa diri saya mampu,
Tapi karena sulit beradaptasi dan introvert juga, saya merasa gak jadi karena nggak mau, karena takut gitu. Sedangkan awalnya saya merasa mampu untuk beradaptasi. Oke, jadi Aira ini sebenarnya Aira mampu untuk melakukan sesuatu, contohnya pada saat pemilihan minat bakat tadi, tetapi karena Aira sulit beradaptasi dengan orang banyak, jadi Aira tidak jadi mengikuti kegiatan tersebut, jadi menghambat perkembangan potensi yang Aira miliki, begitu. Oke, jadi bagaimana pendapat dari adik-adik sekalian, atau apakah ada yang ditanyakan kepada Aira gitu? Oke, dari yang telah dijelaskan oleh Aira tadi, apakah ada yang ditanyakan kepada Aira? Oke, silakan Tiara. Mulai dari kapan Aira tidak mulai dari kapan Aira takut beradaptasi dengan orang lain? Oke. Nah, Tiara bertanya, sejak kapan Aira mengalami sulit beradaptasi dengan orang banyak itu? Sejak saat saya mulai memasuki jenjang SMP. Ya, sejak mulai memasuki jenjang SMP. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan Putih. Jadi takut beradaptasi. Oke, pertanyaan dari Putih. Apa faktor pemicu yang menyebabkan Aira untuk terjadinya sulitnya Aira beradaptasi dengan orang banyak gitu? Karena saya introvert, juga susah bergaul. Salah satu faktor pemicunya ketika saya presentasi di depan kelas. Waktu itu ketika saya berpresentasi, saya ditertawakan karena rasa grogi dan gugup saya waktu berbicara. Dan mungkin ketika teman-teman menangkap saya juga, saya merasa takut. Oke, faktor pemicu dari si Aira ini menjadi sulitnya beradaptasi yaitu ketika saat Aira presentasi di depan kelas dan ditertawakan oleh teman-temannya. Jadi itulah penyebab dari Aira ini sulit beradaptasi dengan orang lain gitu. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, silakan Faras. Bagaimana cara Aira mengatasi ketakutan pada saat presentasi di depan kelas? Oke, bagaimana cara Aira untuk mengatasi ketakutan saat presentasi di depan kelasnya? Kadang saya menginjak kaki saya sendiri, juga bersandar di papan tulis, menunduk atau menjeda presentasi saya. Oke, jadi pada saat Aira ini grogi, takut untuk presentasi di depan kelas, selama ini Aira ini ketika grogi itu dia menginjak kakinya gitu, kita refleks gitu kan, diperhatikan oleh orang banyak, jadi Aira ini grogi, lalu dia seperti menyender gitu ke papan tulis. Jadi begitu cara Aira mengatasi ketakutan dia saat presentasi di depan kelas. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, jadi dari permasalahan Aira tadi, menurut adik-adik, bagaimana solusi yang baiknya untuk kita berikan kepada Aira agar kedepannya Aira ini bisa menjalankan aktivitas dan kehidupannya itu dengan tidak takut lagi kepada orang ramai gitu? Apakah ada solusi dari adik-adik? Oke, jadi bagaimana solusi dari adik-adik mengenai permasalahan dari Aira tadi? Oke, silakan Alia. Saya adalah mungkin dengan Aira mulai membuka diri dan bergaul dengan orang lain. Oke, membuka diri dan lebih bergaul dengan orang lain Aira. Oke, siapa lagi? Oke, silakan Faras. Solusi saya buat Aira jika di rumah Aira bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau tetangga rumah
dan di sekolah Aira juga bisa ikut berorganisasi seperti itu. Oke, jadi di rumah nanti Aira bisa bersosialisasi dengan masyarakat atau tetangganya, dan juga di sekolah nanti Aira juga bisa mengikuti organisasi seperti Aira. Dan siapa lagi? Silakan Tiara. Oke, nanti Aira juga bisa berbicara di depan kaca agar lebih bisa untuk berbicara di depan orang banyak agar tidak grogi gitu. Terakhir, Mungkin sama dengan teman sebelumnya, Aira bisa mengikuti organisasi. mungkin Kak bisa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah. Oke, bisa mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya. Oke, jadi bagaimana komitmen dari Aira misalnya? Sebelumnya insya Allah saya berkomitmen untuk melatih diri saya bisa depan kaca, berinteraksi dengan masyarakat, juga berorganisasi dan mengikuti ekstrakurikuler dari sekolah. Oke, terima kasih Aira. Nah, jadi di sini dengan telah diberikannya komitmen oleh Aira tadi, maka kegiatan kita akan segera berakhir. Dan di sini kakak meminta pesan dan pesan dari adik-adik semua mengenai kegiatan kita pada hari ini. Nah, siapa yang ingin memberikan pesan dan kesannya terlebih dahulu? Silakan Tiara. Oke, dengan diadakannya kegiatan ini bisa memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah dari temannya. Oke, bagus. Siapa lagi? Oke, silakan Putih. Kita juga terselesaikan masalah yang dirasakan seperti Aira. Oke, karena dibahasnya masalah Aira, masalah Putih juga terselesaikan karena masalahnya tidak jauh berbeda, begitu ya. Nah, siapa lagi? Saya mungkin bisa melanjutkan permasalahan yang akan dibahas. Oke, Dan terselesainya masalah Aira, saya juga bisa berbicara kepada orang lain. Bisa melatih kepercayaan dirinya berbicara di depan orang banyak. Oke, terakhir silakan Aira, bagaimana pesan dan pesannya? Saya dengan adanya acara ini, masalah saya terselesaikan dengan pendapat-pendapat teman yang diberikan tadi. Yang bisa terselesaikan karena pendapat dan solusi yang diberikan oleh teman-temannya. Oke, terima kasih mengenai pesan dan pesan yang telah adik-adik berikan. Mengenai pesan dan pesan dari Alea tadi, mengenai kegiatan lanjutan kita akan kita lakukan nanti jika ada kesempatan. Nah, nanti tadi kan masalah yang ingin dibahas itu masalah Aira dan masalah si Faras. Nah, jadi masalah Aira sudah selesai. Nanti insya Allah selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah yang dialami oleh Faras. Oke ya? Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada kali ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, silakan Aira. Baik, sebelum kita bersyukur Oke, terima kasih Aira. Nah, jadi kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mau mengikuti kegiatan workshop kelompok kita pada hari ini. Dan jika ada kesalahan kata dan perbuatan dari kakak meminta maaf. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.